Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan wasit terbukti sah dan melanggar mengganggu penalti Bruno Fernandes tadi malam. Laga Fulham versus Manchester United diputuskan diulang hari ini. Lisensi wasit dicabut dan dibekukan jadi tuntutanku usai pernyataan keras Bruno. Penasaran? Tonton video sampai habis ya guys. Alhamdulillah doa fans MU terkabulkan. Begini reaksi cerdas dan berani Ruben Amorim usai Manchester United dikerjai wasit lawan Fulham tadi malam. Apakah manajemen MU langsung kirim surat ke Federasi Sepak Bola Inggris? Temukan jawabannya di sini. Waktu bursa transfer tinggal sebentar lagi, Ruben Amorim dan manajemen MU rapat darurat dan putuskan tebus kontrak Pedri dari Barcelona dan jadi tandem ideal Bruno Fernandes di lini tengah kah? Simak statistiknya berikut ini. Dasar pemain bodoh nggak tahu diri bisanya fitnah terus. Begini pernyataan konyol pemain Fulham usai nekat gol Manchester United harusnya tidak sah. Wah, kok bisa? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Bayindir kembali lakukan blunder memalukan tadi malam. Bos Glazer langsung terbang untuk resmikan penjaga gawang baru skuad setan merah Senne Lammens malam hari ini. Usai pernyataan jujur Ruben Amorim ini jadi harapanku sekarang demi MU juara. Simak ulasannya di sini. Yuk semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update Manchester United ya. Glory, glory Man United! Presiden FIFA Gianni Infantino putuskan wasit terbukti sah dan melanggar mengganggu penalti Bruno Fernandes tadi malam. Laga Fulham versus Manchester United diputuskan diulang hari ini. Lisensi wasit dicabut dan dibekukan jadi tuntutanku usai pernyataan keras Bruno. Penasaran? Tonton video sampai habis ya guys. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes melontarkan kritik terhadap wasit Chris Kavanagh usai gagal mengeksekusi penalti dalam laga imbang 1-1 melawan Fulham Minggu tadi malam di Craven Cottage. Kendati tidak menyalahkan wasit atas kegagalan tendangannya, Fernandes menyatakan kecewa karena Kavanagh tidak meminta maaf atas intervensi tersebut. Saya kesal, ujarnya. Sebagai eksekutor penalti, Anda memiliki rutinitas sendiri. Yang membuat saya jengkel adalah wasit tidak meminta maaf, itu yang memicu saya saat itu, tapi bukan alasan saya gagal mengeksekusi penalti. Tendangan saya kurang sempurna, saya menaruh kaki terlalu di bawah bola sehingga bola melambung di atas mistar, jelas Fernandes. MU kini masih menanti kemenangan perdana musim ini. Setelah kalah 0-1 di kandang dari Arsenal pekan lalu, Fernandes pun tak menutupi rasa kecewanya atas hasil imbang di Craven Cottage. Kami tidak bisa puas hanya dengan 1 poin. Kami datang ke sini untuk menang. Kami bertahan dengan baik, tapi mereka berhasil mencetak gol. Sangat mengecewakan bagi kami tidak mampu memenangkan pertandingan hari ini, kata pemain asal Portugal itu. Gimana guys? Kalian setuju kan kalau laga ini diulang? Tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillah doa fans MU terkabulkan. Begini reaksi cerdas dan berani Ruben Amorim usai Manchester United dikerjai wasit lawan Fulham tadi malam. Apakah manajemen MU langsung kirim surat ke Federasi Sepak Bola Inggris? Temukan jawabannya di sini. Ruben Amorim menegaskan bahwa Manchester United harus dewasa sebagai tim setelah kembali gagal meraih kemenangan di awal musim. Amorim mengkritik cara timnya kehilangan fokus setelah mencetak gol. Saya pikir kami mencetak gol lalu lupa bagaimana cara bermain kami sendiri, ujar pelatih asal Portugal itu. Kami harus banyak tumbuh sebagai tim. Saat mencetak gol, semua pemain berpikir, mari pertahankan keunggulan dan menangkan pertandingan. Padahal itu saatnya menekan lawan lebih keras. Lanjutnya, Amorim menambahkan, tekanan dan kehilangan momentum setelah gol Fulham membuat MU menderita di menit akhir. Di babak pertama kami ada di jalur yang benar. Meski penalti Fernandes gagal, ia terlalu memikirkan kesalahan itu. Sekarang kami harus terus maju apapun yang terjadi, katanya.
Mengenai para rekrutan baru dengan biaya besar musim panas ini, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, Amorim tetap tenang meski mereka belum mencetak gol. Perasaan untuk mencetak gol sudah ada, kami membuat banyak peluang dan gol akan datang. Sesko butuh waktu, tidak mudah masuk dari bangku cadangan dan menyesuaikan diri dengan kecepatan pertandingan di sini yang lebih tinggi daripada Bundesliga, jelasnya. Dengan catatan awal yang mengecewakan, fokus Amorim kini adalah membangun mental tim dan membantu para pemain baru menemukan ritme mereka agar MU bisa mulai meraih hasil positif di laga-laga berikutnya. Waktu bursa transfer tinggal sebentar lagi, Ruben Amorim dan manajemen MU rapat darurat dan putuskan tebus kontrak Pedri dari Barcelona dan jadi tandem ideal Bruno Fernandes di lini tengah kah? Simak statistiknya berikut ini. Manchester United tengah menghadapi fase krusial dalam membangun kembali kekuatan lini tengah mereka. Dengan Bruno Fernandes tetap menjadi pusat kreativitas setan merah, klub membutuhkan tandem yang tidak hanya mampu menyamai visi permainannya, tetapi juga melengkapinya secara taktis. Nama Pedri dari Barcelona muncul sebagai kandidat ideal. Musim 2024-25 telah membuktikan bahwa gelandang muda asal Spanyol itu bukan hanya bintang masa depan, melainkan sudah menjadi salah satu playmaker terbaik di Eropa saat ini. Secara statistik, performa Pedri musim ini benar-benar luar biasa. Dalam kompetisi La Liga 2024-25, ia mencatatkan total 2,672 operan sukses, dengan 1,958 diantaranya dilakukan di area pertahanan lawan. Tak hanya menjadi penghubung permainan dari lini belakang, Pedri juga sangat efektif dalam progresi bola ke depan. Dengan 414 operan berhasil menuju sepertiga akhir lapangan, ia menerima total 2,306 operan musim ini, menandakan betapa sentral perannya dalam pola permainan Barcelona. Kekuatan Pedri tidak hanya terletak pada kemampuan passing, ia menjadi salah satu pemain paling aktif dalam membangun serangan maupun bertahan. Total aksi permainan yang ia catatkan mencapai 3,191, termasuk 2,224 aksi di wilayah lawan. Dribble suksesnya menembus angka 826, dan ia juga tercatat sebagai salah satu pemain dengan jumlah recovery bola terbanyak di 5 liga top Eropa dengan 247 kali. Angka-angka ini menggambarkan kapasitas fisik, mobilitas, dan kesadaran taktis yang sangat tinggi dari seorang gelandang serba bisa. Yang membuat Pedri semakin menarik adalah kontribusi kreatifnya yang sangat konsisten. Berdasarkan data dari platform statistik Eropa, ia memiliki rata-rata 21 key passes per 90 menit dan expected assist XA sebesar 0,31 per 90 menit, menempatkannya di peringkat 96% teratas di antara seluruh gelandang di Eropa. Ini adalah catatan impresif untuk pemain yang baru berusia 22 tahun. Keunggulan lain dari Pedri adalah konsistensinya dalam menjaga kebugaran dan tampil reguler. Musim ini, ia hanya melewatkan satu pertandingan resmi dari seluruh kompetisi yang diikuti Barcelona, menandakan ketahanan fisik dan profesionalisme yang tinggi, atribut yang sangat dibutuhkan oleh Manchester United dalam menjalani musim panjang dan padat. Dasar pemain bodoh nggak tahu diri bisanya fitnah terus. Begini pernyataan konyol pemain Fulham usai nekat gol Manchester United harusnya tidak sah. Wah, kok bisa? Yuk tonton video ini sampai selesai ya guys. Back Fulham, Calvin Bassey berasa ada pelanggaran dalam situasi gol Manchester United. Dia mengaku didorong oleh Leny Yoro. Fulham versus Man United berlangsung di Craven Cottage pada pekan kedua Liga Inggris, Minggu 24/8/2025 malam WIB. Pertandingan tuntas 1-1. Gol baru tercipta di babak kedua. MU memimpin lebih dulu lewat bunuh diri Rodrigo Muniz di menit ke-58 dan dibalas Emil Smith-Rowe pada menit ke-73. Bassey menilai bahwa gol MU seharusnya tidak sah. Dia merasa didorong oleh Leny Yoro dalam duel udara di situasi sepak pojok. Leny Yoro kemudian sukses menyundul bola. Sebelum bola masuk ke gawang lebih dulu mengenai badan Muniz. Saya tidak bisa menggapai bola dan itu menguntungkannya. Seharusnya gol itu dianulir, kata Bassey kepada Sky Sports.
Ketika wasit melihat ke belakang, saya rasa mereka akan kecewa. Saya tidak bisa berkata terlalu banyak, kalau tidak saya akan kena denda. Itu pelanggaran. Saat Anda akan melompat, sentuhan kecil apapun bisa membuat Anda takut, tegasnya. Bayindir kembali lakukan blunder memalukan tadi malam. Bos Glazer langsung terbang untuk resmikan penjaga gawang baru skuad Setan Merah Senne Lammens malam hari ini. Usai pernyataan jujur Ruben Amorim ini jadi harapanku sekarang demi MU juara. Simak ulasannya di sini. Manchester United selangkah lagi mendapatkan kiper Royal Antwerp Senne Lammens yang absen dari skuad saat laga kontra Mechelen di Belgian Pro League menandakan transfernya makin dekat. Pelatih MU, Ruben Amorim, ingin menciptakan persaingan sehat di bawah Mistar menyusul performa Andre Onana yang menuai kritik sejak direkrut dari Inter Milan pada 2023, serta blunder Altay Bayindir saat melawan Arsenal. MU dikabarkan siap menebus Lammens seharga 17,3 juta pound. Dalam laga terakhir Antwerp, Yannick Tollon jadi starter dan Taishi Brandon Nozawa di bangku cadangan, makin memperkuat spekulasi kepindahan Lammens. Amorim menegaskan kedatangan Lammens bukan karena ada pemain yang akan dilepas. Menurutnya, beberapa pemain yang dibicarakan bahkan bukan bagian dari latihan penuh tim. MU juga telah memperkuat skuad dengan rekrutan musim panas seperti Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Diego Leon. Amorim percaya skuadnya kini lebih solid dan konsisten dibanding musim lalu. Ia menyoroti peningkatan performa individu pemain, termasuk Casemiro yang kini bermain dengan tempo berbeda. Jika transfer Lammens rampung, kehadirannya diprediksi memberi tekanan positif bagi Onana dan Bayindir serta menambah kedalaman di sektor penjaga gawang. Langkah ini mencerminkan ambisi MU dalam memperbaiki kualitas tim demi tampil kompetitif di berbagai ajang musim ini.